Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Oke. Yuk yang belum on cam bisa on cam dulu atau kalau ada kendala sinyal bilang ya. Supaya teman-temannya ini bisa melihat wajah-wajahnya biar pada nggak kangen kan sekolah online-nya udah lama juga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Kemudian hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak, atau masuk semuanya, teman-temannya? Masuk semua, Bu. Oke, jangan lupa untuk presensi di Google Classroom ya, sudah Ibu buatkan stream-nya. Oke, Ibu izin share screen ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau apa saja yang harus anak-anak capai setelah mengikuti pelajaran siang hari ini adalah menjelaskan pengertian tentang laju reaksi. Jadi anak-anak bisa menjelaskan pengertian tentang laju reaksi, kemudian menjelaskan terjadinya reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan, kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, lalu yang terakhir menjelaskan mengapa ada reaksi yang berjalan cepat dan ada reaksi yang berjalan lambat. Tapi jika nanti waktunya tidak cukup, maka secukupnya saja indikator pencapaiannya nanti bisa dicapai di next pertemuan gitu. Oke, sebelumnya ini anak-anak sudah menyiapkan buku dan alat tulis belum ya? Ini masih pada ini Sudah, kan, Bu. nggak lemes kan ini kan, puasa-puasa. Enggak, Bu. Oke, jangan lupa ya dicatat. Nanti siapa tahu butuh di kemudian hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini ada laju reaksi. Laju reaksi merupakan laju penurunan reaktan atau zat bereaksi atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi per satuan waktu. Nah, ini seperti di grafik ini. Jadi, produknya itu meningkat dan konsentrasi reaksinya itu menurun begitu seiring dengan persatuan waktu begitu. Kemudian laju reaksi juga menggambarkan cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan proses mengubah suatu zat reaksi menjadi zat baru yang disebut produk. Nah, kayak gini. Jadi suatu reaksi ini diubah menjadi hasil reaksi atau produk. Kemudian, nah ini, beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung cepat, namun juga ada pula yang berlangsung lambat atau berjalan dengan lambat. Cepat lambatnya reaksi kimia ini dinyatakan dengan laju reaksi. Nah, ini ada gambar, ada 4 gambar, ada kembang api, ada bom, ada apel yang sudah dimakan tapi menguning, kemudian ada paku yang berkarat. Nah, dari anak-anak ada nggak yang bisa menjelaskan atau memaparkan ini tuh kenapa sih kok ada gambar ini di sini gitu? Yuk, siapa yuk? Yuk, puasa-puasa nggak boleh lemes dong, harus semangat. Saya, Bu. Oke, Mbak Delia, silahkan. Jadi, untuk kembang api itu reaksinya berjalan cepat. Terus untuk bom juga gitu. Nah, kalau apel sama besi itu reaksinya berjalan lambat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Delia semuanya. Ayo tepuk tangan dulu. Betul sekali ya Mbak Delia. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, ini ada reaksi yang berjalan lambat dan berjalan cepat. Yang berjalan cepat itu ada untuk bom dan kembang api, sedangkan apel dan besi itu berjalan lambat. Kenapa? Karena
apel ini harus didiamkan beberapa saat dulu, kemudian dia menguning. Nggak mungkin setelah dimakan, ditaruh itu langsung menguning. Nggak mungkin, harus didiamkan beberapa saat dulu atau ditaruh kulkas, ditinggal tidur gitu. Nah, itu baru bisa menguning. Sama halnya kayak besi. Nggak mungkin besi itu habis dibeli, langsung ditaruh di luar ruangan gitu, besoknya menguning. Tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Tuhan. Jadi harus ada proses, entah itu kehujanan atau di situ beberapa tahun baru dia bisa berkarat atau menguning. Oh iya, lupa share ini di slideshow. Nah, kemudian molaritas sebagai satuan konsentrasi dalam laju reaksi. Nah, anak-anak pasti sudah belajar molaritas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ada nggak yang masih ingat? Apa itu yang disebut dengan molaritas? Yuk, siapa ada yang masih ingat nggak? Yuk, boleh dijawab. Yang masih ingat? Kok diam-diam ya? Ini nggak pada tidur kan? Atau main HP? Siapa ini? Tidak ada? Oke, belum ada ya? Oke, Ibu jelaskan saja. Jadi, molaritas itu menyatakan jumlah mol zat dalam 1 liter larutan, sehingga molaritas yang dinotasikan dengan M dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ada ya masih ingat rumus molaritas itu apa? Dari pengertiannya ini bisa diambil nih rumusnya. Ada yang masih ingat nggak? Yuk, jangan diem aja yuk. Ada? Saya Bu Tasya. Oke, Mbak Tasya, silahkan. Rumus dari molaritas itu M sama dengan N per V, di mana N itu jumlah mol dalam satuan mol atau milimol, dan V itu volume dalam satuan liter atau mililiter. Oke, jadi rumusnya, nah betul, M sama dengan N per V, di mana N itu jumlah mol dalam satuan mol atau milimol, dan V itu volume dalam satuan liter atau mililiter. Betul sekali, give applause untuk Mbak Tasya. Saya Mbak Tasya tidak iri, karena Mbak Delia sudah dikasih tepuk tangan, masa yang satunya tidak? Nah, nanti iri, tidak boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita membahas atau mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada satu hal yang penting. Nah, yang harus dipelajari, yaitu tumbukan. Suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul-molekul zat-zat yang bereaksi. Nah, ada pertanyaan nih, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Jawabannya iya atau tidak. Nah, gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Menjawab, Ibu. Oke, Mbak Ida, silakan. Jadi, menurut saya tidak, Ibu, karena tidak semua tumbukan dapat menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia, hanya tumbukan efektif saja yang dapat menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia, Ibu. Oh, oke, Mbak Ida, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang lain, teman-temannya Mbak Ida, setuju nggak? Ayo, coba Mbak Ika Wulandari nih, kayaknya ngantuk ini dari tadi diem aja. Setuju nggak ini atau punya jawaban yang lain? Setuju, Bu. Mana, setuju nggak? Apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Setuju? Setuju dengan Ida, Bu. Oke, setuju ya. Kenapa kok lemes Mbak Ika? Ini, puasa ya? Tadi lupa sahur ya? Kok lemes gitu? Ayo semangat dong, semangat. Jangan lemes. Walaupun sebelum duhur tadi matematika, peminatan, sekarang kimia nggak apa-apa. Nanti insya Allah jadi pahala, amin.
Nah, betul jawabannya Mbak Ika dan Mbak Ida. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Ika dan Mbak Ida. Terima kasih sudah menjawab. Jadi tidak semua tumbukan itu menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia. Hanya tumbukan yang efektif saja yang menyebabkan berlangsungnya terjadinya reaksi kimia. Nah, tumbukan efektif itu punya 2 syarat, yaitu posisinya yang tepat dan energinya yang cukup. Nah, bagaimanakah posisi tumbukan yang efektif? Nah, dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan yang baru, menghasilkan molekul hasil bereaksi. Jadi anak-anak perlu ingat, dicatat ya, jangan lupa, jangan cuma diingat-ingat, karena kalau diingat-ingat itu bisa hilang kapan saja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, habis ini ditanyain sama ibunya, tadi belajar apa? Kok ibu kok dengar tentang tumbukan-tumbukan? Waduh, lupa ibu, nggak dicatat. Nah, nggak boleh seperti itu, harus dicatat ya, karena ini penting sekali. Tumbukan itu ada 2 syaratnya untuk memenuhi tumbukan efektif, yaitu posisi yang tepat dan energi yang cukup. Nah, posisi tumbukan yang efektif itu, nah, dalam wadahnya itu molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah. Nah, kemudian dari gerakan itu terjadilah tumbukan dari satu sama yang lainnya, kemudian membentuk molekul hasil bereaksi. Selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu energi yang cukup. Nah, ini ada yang tadi, gambar mengenai posisi tumbukan yang efektif. Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya mengenai gambar-gambar ini? Siapa? Sebelum memasuki syarat yang kedua, yuk yang tadi malam sudah belajar, atau tadi habis sahur nggak tidur lagi tapi belajar? Yuk, siapa? Aku. Oke, Mas Hafid, silakan. Dari ketiga gambar ini menurut saya tumbukan yang efektif itu yang gambar A, yang B dan C tidak. Oke, yang B dan C tidak ya. Ada yang bisa memberikan alasan? Atau Mas Hafid mungkin bisa memberikan alasan mengapa kok tumbukan itu hanya yang A yang efektif, sedangkan yang B dan yang C itu tidak, padahal mereka sama-sama tumbukan. Ada yang ingin memberikan alasannya? Supaya teman-teman yang lainnya juga ikut paham gitu. Yuk, siapa ada? Enten boten nggih. Oke, Mbak Rahma silakan. Jadi kalau yang gambar B ini molekul yang bertumbukan itu sama, jadi kayak sama-sama molekul A, jadi tumbukannya tidak efektif. Nah, sedangkan yang gambar C ini antara molekul A dengan B ini hanya bersenggolan seperti itu, Bu. Jadi energinya tidak cukup kuat. Begitu. Betul. Ya, betul sekali ya jawabannya Mbak Rahma. Alasannya tepat sekali untuk melengkapi jawaban Mas Hafid gitu. Mari kita give applause untuk kedua teman kita. Terima kasih Mbak Rahma dan Mas Hafid. Nah, jadi betul ya. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu energi yang cukup. Apa yang dimaksud dengan energi tumbukan itu harus cukup? Nah, meskipun sudah terjadi tumbukan dengan posisi yang tepat, namun apabila energinya kurang, maka reaksinya tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu di sini ada gambar kaca pecah nih. Kenapa ada gambar kaca pecah di sini? Karena kalau kita memukul sebuah kaca, misalnya kita pakai batu kerikil, dilemparin ke kaca mobil, itu nggak langsung pecah, paling pecahnya cuma sedikit doang. Nah, beda lagi kalau kita pakai batu besar, dilemparin ke kaca mobil, maka itu langsung pecah seperti ini. Nah, itu sama aja kayak energi tumbukan yang harus cukup. Nah, berhubung tadi itu yang batu kerikil itu energinya itu cuma sedikit aja, kecil, jadi dia nggak pecah secara maksimal. Tapi kalau batunya besar itu nanti pecahnya secara maksimal gitu. Begitu juga dengan tumbukan. Jadi tumbukan itu harus memiliki energi yang cukup. Nah, energi ini
diperlukan energi minimum tertentu yang harus dipunyai molekul-molekul bereaksi untuk dapat menghasilkan reaksi. Energi minimum ini disebut dengan energi aktivasi atau energi pengaktifan, disingkat dengan EA gitu. Selanjutnya, nah ini ada gambar untuk mempermudah pemahaman anak-anak seperti yang tadi. Yang gambar A, bila gerakan molekul AB dan C lambat, maka tidak akan terjadi ikatan antara B dan C saat bertumbukan. Akibatnya keduanya terpental tanpa ada perubahan. Nih yang gambar A. Kemudian yang gambar B, dengan mempercepat gerakan molekul, maka akan membuat tumpang tindih antara B dan C. Nah, serta membuat ikatan dan akhirnya terjadi ikatan kimia ini, terjadi ikatan kimia. Nah, kemudian lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Percepatan gerakan molekul akan memperbesar kemungkinan tumbukan efektif karena percepatan gerakan memberikan energi lebih besar. Percepatan gerakan molekul berarti percepatan laju reaksi. Dengan dipercepatnya laju reaksi menggunakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhinya yang akan kita pelajari, diharapkan energi yang dibutuhkan untuk tumbukan dapat tercukupi sehingga bisa menghasilkan tumbukan yang efektif begitu. Nah, di samping tadi ada dua syarat tumbukan, itu juga ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi laju reaksi begitu selain si tumbukannya itu sendiri. Nah, faktor-faktornya apa saja? Ada 4 faktor. Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, kemudian luas permukaan, kemudian suhu, dan yang terakhir adalah katalis. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai keempat faktornya tadi. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Mbak Jihan, Mbak Tasya dan Mas Hafid berdiskusi mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kemudian yang kelompok kedua Mbak Rahma dan Mbak Delia, kelompok ketiga Mbak Ika dan Mbak Ida begitu. Nah, mohon maaf tadi di awal Ibu lupa menyampaikan bahwa hari ini kita akan berdiskusi secara kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 anggota. Kemudian setelah berdiskusi, Ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya tidak susah, hanya kuis-kuis kecil-kecilan tentang materi hari ini saja. Dan kelompok siapa yang mendapatkan peringkat paling tinggi nanti akan ada reward-nya. Seperti biasanya, kuis-kuis biasanya. Gitu nggih. Jadi harus diskusi dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan mengerjakan kuisnya juga dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah, kemudian ini Ibu ada lembar diskusi, lembar kerja diskusi. Sebentar, sudah Ibu kirim juga di Google Classroom ya, bisa dilihat sendiri di sana. Bisa diunduh juga. Nah ini jadi nanti anak-anak tinggal mengisi lembar kerja diskusi siswa saja, sudah bisa diunduh di Google Classroom. Dan ini Ibu berikan contohnya, salah satu faktornya, yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ini ada uraian teoritisnya. Uraian teoritis itu hal-hal teori yang menjelaskan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kalau luas permukaannya luas permukaan, kalau misalnya suhu ya suhu, katalis ya katalis begitu. Nah, ini ada uraian teoritisnya. Anak-anak bisa mencari ini semuanya di buku paket atau di internet, di YouTube juga bisa, terserah anak-anak semuanya dan anggota kelompoknya. Nah, ini ada gambar atau grafiknya juga bisa dilihat di internet atau di buku sudah ada semuanya. Nah, ini ada keywordnya. Kenapa Ibu kasih keyword di sini? Karena supaya mempermudah anak-anak untuk belajar. Nah, itu ini laju reaksi, materi mengenai laju reaksi, ada konsentrasi, yaitu
faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin besar pula. Jika nanti berbanding terbalik, ya sudah di sini ditulis berbanding terbalik begitu, supaya mempermudah. Nah, ini juga Ibu bold, kenapa? Karena supaya nanti kalau anak-anak belajar nih, kalau misalnya ngebut belajarnya, bisa langsung kelihatan nih keywordnya apa nih. Keywordnya yaitu semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar laju reaksinya. Gitu. Nah, sekarang bisa dimulai untuk berdiskusi ya, akan Ibu breakout sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu mau tanya, Iya, Mbak Jihan, gimana? ini maksud luas permukaan tuh gimana ya, Bu? Kan saya baca di buku paket. Nah, di sini disebutkan bahwa padatan berbentuk serbuk halus memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar daripada padatan berbentuk lempeng atau butiran. Nah, semakin luas permukaan partikel, maka frekuensi tumbukan kemungkinan akan semakin tinggi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Nah, maksudnya gimana ya, Bu? Kelompok kami kurang paham. Oh, oke. Oh ya, tadi Ibu juga baca itu, sekalian Ibu share screen aja ya untuk bukunya. Nah, ini. Nah, ini di sini kan padatan berbentuk serbu halus memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar sehingga laju reaksinya semakin besar. Nah, ini bisa dianalogikan dengan saat misalnya Mbak Jihan atau Mas Hafid atau Mbak Tasya itu minum obat berbentuk serbuk sama obat yang berbentuknya tablet. Nah, itu kan kalau diminum, kemudian dikasih air atau pakai pisang kan obat yang berbentuk serbuk itu lebih cepat bereaksi, menimbulkan sensasi rasa pahit. Ya nggak, Mbak Jihan gitu nggak? Atau lebih pahit yang pakai tablet, yang serbuk? Iya. Ya, sama kayak yang ini. Kenapa serbuk itu lebih cepat mempercepat laju reaksi, lebih cepat mengalami laju reaksinya karena luas permukaannya itu lebih luas begitu. Jadi misalnya ketika Mbak Jihan minum obat, kemudian serbuk itu dikasih air gitu, reaksinya semakin cepat karena dia permukaannya luas dibandingkan si tablet itu. Serbuk kan kecil, jadi luas gitu. Semuanya itu bisa menjangkau seluruh lidah Mbak Jihan. Beda kalau tablet. Tablet itu segini. Nah, yang bisa menjangkau cuma di sini, sama di sini, sama di samping-samping. Tapi kalau serbuk kan bentuknya kayak bulat gini. Nah, dia kecil-kecil, jadi semuanya itu bisa menjangkau sisi lidah yang pahitnya Mbak Jihan, Mbak Tasya, atau Mas Hafid begitu. Jadi serbuk itu lebih cepat untuk laju reaksinya gitu daripada yang padatan. Sudah paham atau masih bingung? Insya Allah paham, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan dilanjut ya diskusinya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah berdiskusi secara aktif ya. Tadi Ibu sudah keliling-keliling di breakout room Zoom-nya, aktif-aktif semuanya, dan juga sudah menuliskan hasil dari diskusinya ke dalam lembar kerja diskusi siswa yang Ibu share di Google Classroom. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya nih. Berhubung hari ini Mbak Ida Setiarini ulang tahun, jadi Ibu kasih hadiah untuk presentasi. Jadi kelompoknya Mbak Ida presentasi ya. Tadi kelompoknya Mbak Ida yang bagian apa? Pengaruh suhu ya. Sudah dikirim ke Google Classroom kan hasil diskusinya? Ya, Ibu. Oke, jadi Ibu share screen aja ya hasilnya. Nah, ini hasil diskusi dari Mbak Ida dan Mbak Ika Wulandari. Monggo Mbak Ida bisa dijelaskan ke teman-temannya. Baik, izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi.
Yang pertama yaitu uraian teoritisnya, partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik atau energi gerak partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan atau energi aktivasi atau EA. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Nah, berikut gambar dan grafik dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, semakin besar suhu, maka laju reaksinya akan semakin besar pula. Nah, untuk keyword-nya yaitu laju reaksi, suhu atau temperatur, dan berbanding lurus. Nah, semakin tinggi suhu suatu larutan, maka makin besar laju reaksinya. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Ida dan Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ida sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi betul ya ini sudah benar begini cara mengerjakannya. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi, uraian teoritisnya, partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Nah, jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik atau energi gerak dari partikel-partikel tersebut juga akan bertambah. Nah, sehingga tumbukan antar partikelnya itu akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi minimum atau energi aktivasi itu. Nah, sehingga semakin banyak terjadi tumbukan efektif, nah untuk menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksinya akan semakin besar atau semakin cepat. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah tumbukan antar partikel pada suhu rendah. Bisa dilihat, ini partikelnya renggang-renggang ya. Jadi, tumbukannya juga semakin jarang karena dia renggang-renggang partikelnya. Berbeda dengan ini, pada suhu tinggi, partikelnya itu rapat-rapat, energi geraknya semakin tinggi, ya semakin banyak yang bisa melampaui energi aktivasi. Nah, jadi laju reaksinya akan semakin besar gitu. Nah, ini grafiknya semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin besar pula. Harus diingat-ingat pada keywordnya bahwa suhu dan laju reaksi ini berbanding lurus. Jadi semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya juga semakin besar. Gitu ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah presentasi hasil diskusinya. Sudah maksimal juga dalam mencari literatur, membaca buku paket, maupun browsing-browsing untuk mengajarkan tugasnya. Nah, sekarang akan Ibu adakan kuis. Kuisnya kuis kecil-kecilan aja, seperti games gitu kuisnya. Jadi, anak-anak bisa buka di HP anak-anak masing-masing, Quizzes, tulisannya QUIZZIS. QUIZZIZZ. Bisa dibuka semuanya di HP masing-masing atau di laptop. Mungkin banget. Gini, terus tinggal di join. Oke, bisa dimulai ya anak-anak. Yuk, ini Mbak Jihan sudah menjawab. Yang lainnya, Mbak Ika juga sudah menjawab. Mbak Delia.
Nah, oke, sudah didapatkan ya ini pemenangnya. Nih, jadi ada total keseluruhan jawaban benar dan jawaban salah. Nah, untuk peringkat pertama itu ada Mbak Delia dengan 4 jawaban benar dan 1 jawaban salah. Kemudian yang kedua ada Mbak Tasya dengan 3 jawaban benar dan 2 jawaban salah. Kemudian Mbak Ida, 3 benar 2 salah, Mbak Ika dan Mbak Jihan. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kuis ini. Nah, jadi jika individu, maka pemenangnya adalah Mbak Delia. Selamat untuk Mbak Delia karena sudah memenangkan kuis ini. Nanti setelah ini konfirmasi ke Ibu, akan Ibu beri reward untuk keberhasilannya di kuis ini. Yuk semuanya give applause untuk Mbak Delia. Nah, untuk pemenang tim, ini ada Mbak Ida, dengan Mbak Tasya, Mbak Jihan, Mbak Ika ini tipis ya. Jadi pemenang timnya adalah 4.000 sama 7. Nah, jadi pemenang timnya adalah timnya Mbak Tasya dan Mbak Jihan. Nah, untuk rewardnya nanti juga bisa konfirmasi ke Ibu untuk kelompok 1, yaitu kelompoknya Mbak Jihan dan Mbak Tasya ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kuisnya dengan sangat antusias. Nah, sekarang kita memasuki bagian terakhir dari pembelajaran, yaitu kesimpulan. Nah, Ibu simpulkan pembelajaran kali ini kita telah mempelajari mengenai apa itu laju reaksi, kemudian apa itu tumbukan, cara-cara tumbukan efektif, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Berbanding lurus, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksinya juga semakin besar. Yang kedua, ada pengaruh luas permukaan. Semakin besar luas permukaan sentuh suatu zat, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, kemudian suhu, semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya semakin besar. Nah, katalis adalah suatu zat yang mempercepat reaksi suatu laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ada satu hal yang dapat kita petik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa setiap manusia itu mempunyai kecepatannya masing-masing untuk mencapai suatu hal. Begitu juga dengan Ibu dan anak-anak semuanya. Tidak usah iri kepada teman-teman dari anak-anak atau saudara atau bahkan kakak atau adik, tidak apa-apa, karena semua manusia itu mempunyai ritmenya sendiri-sendiri untuk mencapai kesuksesan atau untuk menggapai mimpi. Jadi tetap semangat anak-anak semuanya dalam menjalankan ibadah puasanya juga dan menjalankan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya juga. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.